Dan juga yang jadi kekhawatiran misalnya pasal memperkaya orang lain. Setiap keputusan pasti ada pihak yang diuntungkan. Tapi bagaimana membedakan bahwa ini bukanlah korupsi? Ya, kalau kita bicara tentang menguntungkan diri sendiri orang lain dan korporasi, itu adalah tidak masalah. Yang jadi masalah adalah menguntungkan tadi itu dengan cara menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan sarana, Di dan mana menyalahgunakan pembedanya? kesempatan. Di mana pembeda unsur tersebut, Pak? Ya, bahwa kalau kita mengidentifikasi apakah keuntungan yang diperoleh tadi itu dengan cara yang halal atau tidak. Kalau dengan cara dengan adanya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dan kesempatan yang dimiliki karena kedudukan dan jabatan, itulah yang kemudian dikategorikan sebagai perilaku korup tadi itu. Tetapi kalau ada perbuatan memang berusaha dengan benar, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, menjadi untung, itu tidak masalah secara hukum. Jadi yang masalah adalah ketika bagaimana memperkaya diri orang korporasi itu dengan cara melawan hukum, kalau di pasal 2-nya. Tetapi dalam pasal 3-nya adalah kalau memperuntungkan diri sendiri orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang, itu yang tidak dibolehkan. Jadi tidak bisa dilihat secara parsial, itu ada secara kumulatif pemenuhan unsur tadi itu. Nah, dalam praktiknya ini bagaimana membedakan itu kalau dari sisi KPK misalnya melihat pejabat negara ini memenuhi unsur korupsi atau tidak dalam hal kebijakan tadi, pakai wewenangnya secara benar atau tidak? Betul, jadi kalau misalnya gini, saya ngambil keputusan, tujuan saya ngambil keputusan ini apa? Oh, kalau tujuan saya menjadikan PT A ini ya supaya dia untung lah, salah. Tapi kan untuk membuktikan saya ngambil keputusan ini punya tujuan supaya PT A ini untung. Kan apa yang penegak hukum itu yang harus dibuktikan. Itu yang harus dibuktikan. Nyari buktinya. Itu. Jadi karena kadang-kadang gini, saya ini tujuannya supaya kantor ini prosesnya cepat nih. Tujuan saya itu. Terus ternyata sudah membayar rekanan nggak bisa cepat juga. Tujuan saya kan bukan memperkaya dia. Tujuan saya supaya sistem proses di kantor ini cepat. Tapi rekanan yang bantuin ternyata gagal gitu kan. Nah ini kontraknya kan jelas. Ini kalau dibilang sebagai saya bertujuan memperkaya rekanan, buktinya apa? Nah, yang ada kan saya punya tujuan proses bisnisnya bisa cepat nih. Nah kalau ini masuk ke tujuannya memperkaya dia, ini evidence-nya apa? Kalau di kasus ini dianggap masih blur terhadap bukti yang menunjukkan bahwa itu memang untuk memperkaya perusahaan tertentu. Kalau itu buktinya masih blur, berarti yang benar yang dissenting. Oke. Nah, tapi kalau buktinya ada, secara langsung ke sana, yang benar yang 4 lagi. majelis. Cuma kalau bagi saya ya, buktinya blur atau enggak, ntar dulu. Saya ingin tahu fakta hukum tadi. Ya, memang alat bukti itu kan harus terang cahaya, bahkan lebih terang cahaya. Harus betul-betul terang benderang terhadap peristiwa tadi itu. Sehingga tidak menimbulkan perdebatan siapapun, dan kita hormati putusan hakim tadi itu yang tentunya berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan kriminalisasi saya kira sangat beresiko kalau tanpa fakta persidangan berdasarkan alat bukti. Dan kalau kita cermati rangkaian penegakan hukum kasus ini sangat terbuka, sangat transparan, dan kita menilai sebuah putusan bukan sekedar amarnya, tetapi bagaimana konsistensi, korespondensi, koherensi antara fakta-fakta pertimbangan dan petitumnya, itu yang harus kita nilai. Dan menurut saya dengan adanya kasus ini setidak-tidaknya memberikan pembelajaran bagi kita semuanya bagaimana terhadap pengadaan suatu barang tadi dilakukan secara hati-hati, dilakukan secara cermat gitu. Dan upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh adalah banding, termasuk juga oleh terdakwa Naldi Makarim. Karena kita berpegang juga bahwa asas in dubio pro reo, tidak boleh ada keraguan-raguan, beyond reasonable doubt. Apa yang harus disiapkan di banding nanti? Menurut saya nih, jaksa maupun advokat mengajukan banding silahkan aja, bagus. Tapi yang buat saya yang paling penting itu majelis hakim banding nih. Jangan sampai ngambil keputusannya keliru. Nah karena itu menurut saya, karena putusannya ada dissenting ya, pasti ada yang nggak pas kan. Menurut saya majelis hakim banding harus melihat betul fakta persidangan. Nah supaya bisa fakta persidangan yang betul-betul fakta,
majelis hakim banding sebaiknya minta rekaman sidang yang dimiliki oleh KPK. KPK punya rekaman sidang dari ketok palu awal sampai selesai putusan, Oke. lengkap. Saya mau tanya singkat saja tapi dijawabnya. Dengan hakim kemarin yang jadi perdebatan juga lah, hakim langsung keluar tidak memberikan kesempatan bagi terdakwa menanggapi putusan, apakah itu wajar? Itu yang diprotes juga oleh Nadiem Makarim dan Kan kemudian langsung menyatakan banding kan, kemudian menyatakan banding dan kemudian jaksa hari juga menyatakan banding dan kita tunggu bagaimana pengadilan tinggi. Tetapi yang menarik lagi adalah bahwa ketika jaksa menuntut berapa uang pengganti berapa 4,5 triliun itu, Oke. hakim tidak memutuskan karena itu adalah wilayah TPPU. Oke, nah menjadi clue oke. TPPU. Tapi tadi yang Menarik soal hakim keluar dari persidangan tidak memberikan kesempatan bagi terdakwa, apa Anda melihat wajar? Langsung keluar saat diminta Ya, oleh kuasa menurut hukum? saya yang dilakukan oleh majelis hakim itu menyimpang dari prosedur yang wajar. Karena biasanya Ya, kebiasaannya Ya, ditanyakan. biasanya kan menanyakan dulu gitu kan. Nah, tapi penyimpangan itu tidak mengurangi validnya putusan. Oke. Jadi ya salah prosedur atau Oke, dan gitu ini aja. akan berlangsung ke banding. Kita harapkan nanti bukti di sana seterang cahaya agar tidak ada Iya. keraguan-raguan karena fiat justisia ruat caelum. Ini ada gium yang harus dipegang bahwa hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Terima kasih.